Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Ketaatan untuk mengerti firman Tuhan itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kita saksikan pada saat ini. Meskipun semuanya terasa begitu berat, tapi saya percaya bahwa di atas semua ini Tuhan sedang mengamati kita dan Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Mari bersama-sama kita satukan hati kita akan beribadah kepada Tuhan, kita bersatu teduh sejenak. Mari kita bersatu teduh. Amin. Firman Tuhan kita baca dari Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ke 12 dan 13, mari bersama-sama kita baca. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami dapat kembali lagi bersama-sama berkumpul di dalam ibadah minggu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena jikalau kami ada Tuhan sampai pada saat ini, karena semua itu atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus memuji Tuhan, kami ingin terus bersyukur kepada Tuhan, terlebih Tuhan kami ingin terus belajar dari firman-Mu Tuhan, yang kami yakini memampukan kami untuk memasuki hari-hari di depan kami. Berkatilah semua kami, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkatilah gembala kami, Pendeta El Sentan yang akan menyampaikan, menguraikan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong, sehingga pada hari ini Tuhan bersama-sama, kembali lagi, semua kami memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Minggu ini. Saya mengundang saudara-saudari kasih Tuhan yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membawa satu pujian bersama-sama. Nyanyikanlah pujian ini dengan hati agar semua nyanyian kita, pujian kita untuk Tuhan. Sebelum kita membawa pujian bersama-sama, mari kita tunduk kepala untuk berdoa Bapa kami surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan buka masker saya terlebih dahulu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami surga, pada minggu ini kami mau beribadah kepadamu ya Bapa. Sertai kami semua, agar kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. Ya Bapa, Bapa urapin hamba-Mu yang hina, yang bodoh, yang tanpa ada kekuatan ini. Pakailah hamba-Mu, urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu, Engkau urapin bibir hamba-Mu dapat menyampaikan setiap firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, supaya kami dapat diberkati, dan supaya kami hidup berkenan di hati-Mu. Bapa, sertai kami semuanya dalam ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam semua jemaat yang di rumah. Salam sukacita selalu. Pada minggu ini kita akan masuk kepada tema baru kita, yaitu tema masa lalu dan masa kini. Saya membawa tema ini karena saya berdoa kepada Tuhan. Kita hidup pada masa kini, juga ada masa lalu, yaitu masa yang sebelum pandemik sama masa kini yang setelah ada pandemik. Saya undang saudara-saudari kasih Tuhan untuk membuka Alkitab. Marilah jemaat yang ada di rumah, kita membuka Alkitab. Di dalam firman Tuhan, di dalam surat Titus, pasal 3 ayat 1 sampai 3. Mari jemaat yang ada di rumah, kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Saya akan baca ayat pertama. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ayat kedua, janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap remah lembut terhadap semua orang. Ayat ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling
membenci. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita baca dari surat yang ditulis Paulus kepada Titus, kita mendapat beberapa poin. Yang pertama, poin pertama adalah pada ayat yang satu, yang kedua itu berbicara tentang keluarga negara Kristiani. Ayat ini kemudian langsung dengan pemaparannya bagaimana keadaan kita sebelum ditebus oleh Kristus. Bagaimana keadaan kita sebelum kita mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kondisi inilah yang berlawanan mengingatkan bahwa keadaan kita sebelum diselamatkan, yaitu masa lalu kita sebelum kita kenal Kristus. Saya bisa memberikan satu pandangan kepada saudara-saudari kasih Tuhan. Sebelum kita kenal Kristus sama setelah kenal Kristus, itu ada dua yang sangat perubahan yang semestinya sangat luar biasa. Tetapi kalau saudara sebelum kenal Kristus sama setelah kenal Kristus tidak ada perubahan, itu perlu dipertanyakan tentang baptisan saudara, tentang pengertian tentang firman Tuhan yang perlu dipertanyakan. Karena kalau orang yang sudah mengenal Kristus, semestinya ada perubahan-perubahan yang dasar dalam hidupnya. Perubahan tingkah laku, perubahan pola pikir, dan perubahan sifat dan karakter dan lain-lainnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana keadaan orang-orang yang belum diselamatkan pada masa kini? Inilah sesuatu tantangan, sesuatu yang harusnya kita sebagai orang-orang yang sudah kenal Kristus, yang harus punya beban untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Paulus dalam suratnya, yaitu dalam Titus pasal 3 ayat 3, itu berkata, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Berarti berbicara apa ini? Berbicara bahwa kita orang Kristen pernah hidup jadi manusia yang bebal. Karena kita tidak memiliki pemahaman rohani yang baik. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka di dalam, saya kutip di dalam kitab Amsal 17 ayat 28, itu berbunyi, silakan saudara-saudari yang kasih Tuhan untuk baca bersama-sama dengan saya. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca kitab Amsal 17 ayat 28, ini sangat menekankan poin orang bodoh akan disangka bijak. Nah saudara-saudara, kalau kita mengerti tentang Kristus, kenapa kita tidak menyampaikan kebenaran kepada semua umat-umat yang masih belum kenal Kristus, agar mereka juga akan diselamatkan? Saudara-saudara kasih Tuhan, di zaman sekarang ini berbicara tentang kesetiaan. Saya boleh ambil kesimpulan, kesetiaan ini merupakan barang yang sangat-sangat mahal dan langka di zaman abad 21 ini, tentang kesetiaan. Karena kesetiaan itu merupakan ketaatan. Kesetiaan merupakan hal yang sangat sulit dicapai oleh setiap manusiawinya. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang cenderung mudah beralih hatinya kepada melihat sesuatu yang baru dan menarik. Karena zaman sekarang ini, kesetiaan itu sangat mahal harganya. Mendapat seorang suami yang setia, itu pertanyaan. Mendapat seorang istri yang setia, itu pun pertanyaan. Di abad 21 ini. Mendapat jemaat yang setia, itu pertanyaan. Bagaimana hamba Tuhan, setiakah dia dengan Tuhan? Itu pun pertanyaan.
Jadi setia itu atau kesetiaan itu adalah sangat mahal harganya. Ada harga yang harus dibayar. Saudara-saudara, kita lebih cepat sekali terpengaruh dengan mata, melihat sesuatu, selalu memperbandingkan yang sebelum dan sesudahnya. Banyak orang memindah gereja. Kenapa? Melihat fasilitas gereja yang lebih baik daripada gereja yang dia ada. Banyak orang beralih, pindah ke gereja karena melihat hamba Tuhan itu lebih berkualitas daripada hamba Tuhan yang melayani dia. Ingat saudara, yang saudara lihat, kalau saudara itu melihat dengan hati saudara, dengan sesuatu yang tidak setia, maka saudara itu mengalami ketuprukan yang luar biasa. Karena kesetiaan itu, saudara harus setia kepada Kristus. Saudara harus setia ke firman-Nya. Bukan setia kepada fasilitas pada dunia yang fana ini. Tidak ada sesuatu yang menarik dalam dunia ini. Apapun yang kamu lihat, itu akan berlalu. Termasuk saudara juga akan pergi dari dunia ini. Sebelum hidup benar dalam Kristus, pertanyaannya adalah mata dan hati saudara tertuju kemana? Ini pertanyaan. Kalau sebelum hidup dalam Kristus Anda tertuju kepada duniawi, itu masuk akal. Dan saya juga bisa memaklumi. Tapi setelah saudara-saudari sudah mengenal Kristus, mata hati saudara harus tertuju kepada firman-Nya, harus tertuju kepada Kristus-Nya. Bukan lagi tertuju kepada dunia ini yang fana ini. Jika hati saudara dan mata saudara masih tertuju kepada keinginan-keinginan dunia, perlu dipertanyakan hati saudara, perlu dipertanyakan pertobatan saudara. Itu perlu dipertanyakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tampaknya kesetiaan perlu diperbaharui setiap saat. Kesetiaan itu harus setiap hari diperbaharui. Kenapa? Karena untuk mengingatkan agar janji kita tetap pegang teguh, yaitu janji-janji kita kepada Tuhan. Menjadi anak Tuhan atau menjadi seorang Kristen yang sejati. Itu yang kita harus pertaruhkan. Kita setiap hari harus perbaharui. Saya setiap hari memperbaharui kesetiaan saya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya manusia. Manusia yang dosa. Tapi manusia sudah ditebus Kristus, kita punya kedagingan yang masih kuat sekali tentang sering sekali terpengaruh dengan mata dan keinginan hati. Maka untuk itu, saya setiap hari harus pagi itu bangun memperbaharui kesetiaan saya kepada Tuhan. Agar setiap hari saya bisa setia kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Paulus berkata di Titus 3 ayat 3, karena dahulu kita juga tidak taat. Kurang pengertian membuat kita tidak taat. Paulus berkata, dulu kita tidak taat karena kita tidak memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah kita menjadi orang Kristen, kita memahami firman Tuhan, kita kalau tidak taat lagi, itulah yang jadi masalah. Saudara-saudara, kalau tidak taat, karena tidak mengerti, masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah mengerti tidak taat, itu namanya melawan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan Titus 3 ayat 1, sebelum kita mengalami pertobatan, kita mempunyai sifat-sifat yang berlawanan dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Itu tidak taat, berarti tidak memiliki pengalaman dan akal budi yang tepat. Sebagai manusia, kita mempunyai 3 masa di dalam perjalanan hidup. Manusia selalu mementingkan masa lalu dan mengabaikan masa kini. Maka, membutuhkan keseimbangan di dalam masa
lalu dan masa kini. Saya bisa mengambil kesimpulan kita mempunyai 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saudara-saudara, manusia lebih suka membicarakan masa lalu daripada masa kini atau masa depan. Saya sebagai pendeta sudah 16 tahun. Selalu saya mendapat konseling kepada jemaat, selalu membicarakan, dulu saya begini, begitu, begini. Dulu saya menjadi orang yang begini, begitu. Dulu saya dan dulu saya. Saya bilang, Pak, Bu, kini saudara bagaimana? Nah, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, saya beri contoh pada saudara, orang tua dengan anak-anak juga sama. Orang tua selalu berbicara dengan anak-anaknya bahwa zaman saya seperti ini. Anak-anak selalu bicara zaman kini seperti ini. Ya, 2 yang berbeda. Saya waktu masih kecil, papa saya selalu menasihat saya. Mama saya selalu menasihat saya. Saya selalu berontak kepada papa saya dan mama saya. Saya bilang, Pa, Ma, itu dulu. Sekarang begini. Nah, sekarang saya sudah ajar orang tua. Nah, anak-anak saya juga jawab saya seperti ini. Itu dulu, Pa, sekarang begini. Memang itu ada satu tradisi, adalah bukan aja kita sebagai manusia yang suka ingat masa lalu. Itu seperti ada satu adat yang selalu suka sekali bicarakan kehebatan masa lalu, kejayaan masa lalu. Sekarang bagaimana? Zaman sekarang ini sama zaman dulu sangat berbeda. Karena zaman kini teknologi sudah canggih. Saudara, dulu saya mau tanya apapun, saya tanya, Papa, ini apa ya? Mama, ini apa ya? Ada yang papa saya bisa jawab, ada yang mama saya bisa jawab. Ada juga dua-dua gak bisa jawab. Kadang saya tanya guru saya juga di sekolah. Bu guru, ini apa ya? Kadang-kadang bisa jawab, kadang gak bisa jawab. Sekarang zaman sekarang ini, mereka tidak perlu tanya orang tua. Mereka punya apa? Teknologi ada namanya Mr. Google. Mereka bisa tahu semuanya. Dan orang tua pun tidak ngerti. Anak-anak sekarang lebih ngerti daripada orang tua. Ada YouTube yang bisa melihat segala visual. Apapun ada di sana. Kecanggihan lagi. Ada WhatsApp. Nah, bahkan sekarang pandemi ini, untuk bertemu dengan sesama jemaat, bisa kita adakan Zoom. Dan banyak kecanggihan teknologi yang sekarang, yang kita tidak bisa bandingkan dengan masa lalu lagi. Bukan berarti masa lalu dikuburkan. Bukan seperti itu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Masa lalu itu adalah sebagai pondasi untuk menuju masa kini. Saya berikan contoh. Gereja dulu sama gereja sekarang beda nggak? Beda. Gereja dulu sama gereja sekarang beda. Kata orang. Ada yang tetap mempertahankan gerejanya seperti zaman dulu. Tapi ada yang sudah berubah dengan gereja masa kini. Contohnya, musik-musik. Zaman dulu, pujiannya hanya hymn. Sekarang, ada pop dan ada rap. Saya punya 2 anak. Yang pertama Jaslyn, kedua Joshua. Kalau anak saya Jaslyn, lagunya hymn. Anak saya Joshua, lagunya rap. Kalau saya duduk mobil bersama anak saya perempuan, lagunya semua haleluya, haleluya. Kalau saya duduk mobil bersama anak saya cowok, itu lagunya rap. Jadi itu 2 berbeda. Kalau saya mempertemukan 2 dengan cara saya, tentu akan jadi trouble dan masalah. Karena anak-anak sekarang sama anak-anak dulu berbeda. Beda apa lagi?
beda teknologi. Ada lagi pertemuan antara perempuan dan laki-laki zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Waktu saya kecil atau waktu saya remaja, mau ketemu atau bertemu dengan seorang perempuan, itu tidak segampang dengan zaman anak sekarang. Ya, saya masih ingat dulu kita pegang tangan aja itu jadi. Sekarang anak sekarang saya lihat, anak saya contohnya, ya, mereka peluk-pelukan, mereka apa-apain. Saya tanya Yosua, kok boleh gitu? Dia bilang, ini hanya sebagai teman. Hah, teman? Teman bisa peluk-pelukan, ya, bisa main di apa? Di dalam satu lingkungan berdua, main game berdua. Dan saya tanya Yosua, ini pacar kamu? Bukan, teman. Kau zaman dulu, waduh, sudah harus dinikahkan. Zaman sekarang enggak. Nah, ini zamannya berbeda banget. Tapi kita sebagai orang tua, kalau tetap mempertahankan zaman dulu, pasti sama anak kita pasti akan jadi trouble, akan jadi ribut. Untuk menyesuaikan zaman sekarang, maka kita orang tua juga harus upgrade. Upgrade teknologi supaya bisa menyesuaikannya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketiga masa lalu, masa kini, masa depan, itu semua Allah yang berdaulat. Setiap orang berbeda-beda dengan passionnya. Passionnya berbeda-beda. Kenapa saya katakan passion berbeda-beda? Bagaimana kita bicara masa lalu, bagaimana bicara masa kini, bicara masa sekarang. Itu semua dalam kedaulatan Allah. Jadi setiap orang punya fasilitas atau kemampuan yang berbeda-beda. Kalau kita bicara masa lalu, selalu orang menganggap bahwa berpikir masa lalu itu negatif, kaku, kolot. Belum tentu seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Lalu kalau kita bicara tentang kaku, kolot, maka kita buang semua masa lalu kita. Kita menggantikan dengan kecanggihan masa kini. Pertanyaannya adalah, benarkah pandangannya demikian? Saya bisa kasih pandangan sampai hari ini. Kita bisa lihat filosofi daripada Confucius masih tetap dipakai sampai hari ini. Filosofi yang Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles masih dipakai sampai sekarang. Menghasilkan banyak karya yang luar biasa. Yang masih bisa mempengaruhi pada zaman sekarang. Bapak Gereja Agustinus juga mempengaruhi sampai sekarang. Pujian karya Beethoven masih pakai oleh banyak gereja sampai sekarang. Saudara-saudari kasih Tuhan, masa kini di tahun 2020, apa yang saudara bisa mempredisikannya? Ini masa pandemik, masa sukar. Saudara bisa bayangkan gak? Pada masa kini di tahun 2020 adalah masa yang sukar. Bisa gak saudara bayangkan? Saya sebagai pendeta pun tidak bisa bayangkan. Saya masih ingat awal Januari 2020. Saya masih berkobar-kobar. Mengkobarkan dengan awal tahun. Roh yang menyala-nyala. Semangat luar biasa. 2 bulan kemudian, Indonesia mengalami pandemi. Sampai hari ini, belum ada titik yang bisa menggembirakan. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita juga bisa mempelajari masa orang Israel di padang gurun. Masa sulit dalam perjalanan bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir. Bangsa Israel merintasi padang gurun supaya mereka tidak binasa. Maka mereka mengalami masa ujian. Ujian apa yang mereka alami? Pertama, ujian kesetiaan dan ketaatan. Saudara dikasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini, yaitu yang berlaku PSBB, kita dirumahkan, itu adalah masa-masa kita diuji kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Kristus.
Bukan Tuhan uji kita, tetapi kita harus uji diri kita sendiri. Apakah kita masih setia? Apakah kita masih taat? Saudara-saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel mereka berjalan padang gurun. Tuhan menguji mereka, apakah mereka menurut kehendak firman atau mereka malah memberontak terhadap Tuhan. Yang kedua, karakter yang diuji di tengah masa kesulitan, apakah kita menunjukkan karakter kita mirip dengan Kristus, disukai Tuhan, atau malah makin mirip dengan iblis, disukai iblis? Ini satu dilema yang saudara harus benar-benar renungkan baik-baik di saat-saat pandemi ini. Memang saat pandemi ini banyak orang yang merasa bahwa tidak enak dalam kondisi yang biasanya sudah manusia sosial, jadi manusia sekarang terkurung, tersiksa, tertekan. Inilah kita lagi mempelajari jati diri kita. Apakah kita ini disukai Tuhan atau disukai iblis? Mari kita kutip Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, inilah firman Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa selama 40 tahun, apakah bangsa itu merendahkan hati atau yang diuji oleh Allah untuk mengetahui hati bangsa itu. Apakah mereka berpegang atas perintah-perintah Allah atau tidak. Saudara-saudari kasih Tuhan, di saat kesulitan ini atau di saat pandemi ini, karakter-karakter yang tidak baik harusnya kita bongkar atau kita buang. Saya boleh ambil kesimpulan. Di saat pandemi inilah, saya melihat jelas di mana jemaat saya atau anak Tuhan yang saya didik. Di mana anak kambing yang saya didik. Begitu juga antara saya pendeta dengan pendeta lain. Di situ juga saya lihat. Di saat pandemi inilah saya bisa melihat di mana itu orang ada teman, di mana orang itu ada sahabat. Di saat-saat susah ini ada yang bukan saling mengasihi, tapi saling menceritain. Di saat pandemi ini bukan membantu hamba Tuhan, tetapi malahan menghujat hamba Tuhan. Di situ saya melihat jelas sekali saat-saat orang susah, saat-saat orang senang. Kalau waktu-waktu sebelum pandemi mencerita sesuatu yang enak didengar, sama di saat pandemi mereka mencerita sesuatu yang tidak enak didengar. Itu saya mengalaminya. Maka saya ingat bahwa di saat kita susah, orang memperhatikan kita, itu adalah sahabat kita. Di saat senang, orang memperhatikan kita, itu adalah teman kita, bukan sahabat. Teman, hai. Kalau sahabat, bisa brother. Di saat-saat susah ini, mencari sahabat sangat sulit. Jadi, kesulitan inilah untuk kita juga jati diri kita untuk membuang semua kata-kata yang jelek. Sehingga bisa muncul kata-kata indah. Maka itulah kita akan lulus ujian. Nanti setelah saatnya pandemi sudah selesai. Kalau kita bisa lulus ujian, maka kita bisa mentaati firman dan mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita bisa andalkan Tuhan, selepas dari pandemi ini, kita akan menjadi pribadi yang
baik dan yang luar biasa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saat bangsa Israel di dalam padang gurun, ada dua hal yang sangat mengesalkan hati Tuhan dari sikap-sikap bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Yang pertama, bangsa itu ingin kembali kepada masa lalu. Mereka membandingkan di padang gurun dengan masa mereka waktu mereka dijajahi oleh Firaun selama 430 tahun. Kedua, mereka bersungut-sungut. Saudara kasih Tuhan, orang Israel ditolong Tuhan, dikeluarkan dari Mesir. Malah setelah keluar justru menyalahkan Tuhan. Mau balik kembali ke Mesir, suka ngomel, dan sering mengatakan hal-hal yang negatif. Di saat pandemi ini, kita harus tingkatkan rohani kita. Supaya tidak dangkal, dan kita seharusnya bisa mengucapkan syukur atas pemberian Tuhan, saudara-saudari, pada hari ini. Yang Tuhan sudah berikan waktu yang banyak sekali untuk kita, supaya kita bisa menggunakan waktu itu berintim dan bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Inilah waktu-waktu yang tepat untuk kita lakukan saat-saat pandemi ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan kita selalu membandingkan sebelum pandemi. Sekarang ini pandemi, jangan bicara sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita selalu sibuk, sehingga kita tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan, tidak punya waktu untuk doa. Sehingga kesibukan kita membuat atau menyebabkan hidup kita kosong dan hampa. Di saat pandemi ini, kita banyak waktu untuk Tuhan. Kalau kita bisa mengucapkan syukur setiap hari. Saya sebagai pendeta sangat percaya Tuhan akan menolong saudara-saudari dan menyelesaikan atau membuka jalan kepada saudara. Segala masalah yang kita hadapi, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan pimpin. Tuhan juga bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan juga yang mati di kayu salib, yang menyelamatkan kita, memberikan kita keselamatan, dan juga bisa menolong kita pada saat-saat sekarang ini. Waktu bangsa Israel di padang gurun ketika mereka taat dan setia, Tuhan menuntun mereka, memberikan mereka tiang awan dan tiang api, dan banyak mujizat mereka alami. Mereka tidak pernah bercocok tanam. Tuhan mengirim mana atau roti dari surga selama bertahun-tahun. Pakaian mereka tidak rusak. Tanpa Tuhan, tak mungkin itu terjadi. Maka di saat pandemi ini, kalau saudara berteriak, saudara sungut-sungut, susah, nanti susah beneran. Ya, jangan bandingkan dulu saya waktu sebelum pandemi, saya kerja ini, omset saya sekian-sekian. Sekarang saya pandemi, omset saya sekian. Dulu saya punya uang sekian-sekian, sekarang saya sekian. Jangan, saudara-saudara kasih Tuhan. Percaya pada Tuhan. Tuhan bisa memelihara bangsa Israel. Dan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib juga akan bisa memberikan kebutuhan kita. Gak ada yang mustahil. Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Di saat pandemi inilah sikap kita perlu dikembangkan. Apa yang perlu dikembangkan? Yang pertama, sabar. Kedua, tekun. Ketiga, setia. Keempat, taat. Karena masa padang gurun ini atau pandemi ini hanya bersifat sementara. Semua akan berlalu. Kita harus bisa melewati padang gurun atau pandemi ini. Yang masa-masa gersang, tetapi ini bukan tujuan akhir. Jangan mudah kecewa atau putus asa. Imanilah semua ini akan berlalu. Di saat pandemi ini, sabar, setia, taat, tekun. Semua sama Tuhan.
Saya setiap malam berdoa pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Mungkin sebelum pandemi ini, banyak hal yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan belajar pandemi ini untuk lebih tekun dan setia kepada Tuhan. Karena saya percaya setelah pandemi ini, akan pekerjaan besar-besar yang Tuhan akan siapkan buat saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, mari kita cermati firman Tuhan di kitab Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus panjang sabar. Karena Bapa yang panjang sabar, tentu anak-anaknya harus juga demikian panjang sabar. Menunggu pandemi ini selesai. Saat menunggunya, saudara-saudara, jangan lagi ungkit masa lalu. Sekarang ini masa pandemik. Buangkan semua masa lalu untuk membebani saudara. Ingatkan masa kini berjalan bersama Tuhan. Dulu saudara jalan sendiri. Sekarang masa kini ini adalah saudara jalan bersama Tuhan. Tuhan yang pimpin di depan saudara. Tuhan yang maha pengasih. Tuhan yang maha penyayang. Yang panjang sabar berlimpah kasih setianya. Maka Tuhan yang akan memimpin kita. Kita sebagai anak harus demikian. Dan terus menerus berjalan sama Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, khotbah saya sampai di sini pada hari ini. Kita akan sambung seri kedua di minggu depan, yaitu masa lalu dan masa kini. Kita akan kutip di dalam firman Tuhan surat Titus pasal 3 ayat 3 tentang sesat, nafsu, kejahatan, kedengkian, keji, dan saling membenci. Mari kita tunduk kepada. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, mengajar kami untuk lebih tekun, sabar, setia, dan taat kepadamu. Karena Engkau di depan kami seperti Engkau menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan, Engkau sertai kami agar kita tidak mengingat-ingat masa lalu yang sebelum pandemi. Setelah pandemi ini atau saat pandemi ini, Tuhan ingin kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita setia dan taat kepadanya? Jika kita setia dan taat, maka tentu Tuhan maha pengasih. Tentu Tuhan maha penyayang akan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan sertai kami semuanya untuk dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Berkatilah kami Tuhan, sertai kami, beri kekuatan kami untuk menjalankan hidup di saat pandemi ini. Beri kekuatan, iman yang kuat, mental yang kuat, yang setia dan taat untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Sertai kami semuanya, kami percaya oleh kasih dan kemurahan-Mu sertai kami. Dan hamba-Mu serahkan semua umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah juga untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman dulu bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, jemaat yang kasih Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.